intervensi yang dilakukan dalam praktek. Jadi mulai dari perhitungan biayanya nanti menggunakan real biaya yang dikeluarkan, kemudian juga untuk outcome-nya juga nanti menilai dari data klinisnya pasien itu nanti kemudian akan dievaluasi, dilihat, dihitung outcome-nya ya. Kemudian ada yang piggyback trial. Nah, piggyback trial ini itu dilakukan bersamaan dengan studi klinik. Biasanya itu dilakukan untuk menilai obat-obat baru. Ya, jadi secara ekonomi apakah dengan kita menerapkan obat baru ini nanti akan lebih menguntungkan atau tidak seperti itu ya. Jadi biasanya dengan beriringan dengan studi kliniknya. Nah, jadi studi klinik fase 3 tidak hanya kemudian melihat kemungkinan dari obat ini dirasakan efektif atau tidak, tetapi juga dilakukan analisis secara biaya. Kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah melalui modeling. Nah, apa itu modeling? Modeling ini peneliti tidak kemudian secara langsung akan mengamati data pasiennya itu nanti kira-kira pasien ini apakah seperti apa misalnya hasil pengukuran tekanan darahnya, kemudian lihat satu-satu pasiennya seperti itu. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien ini berapa per pasiennya, nanti di total semuanya tidak seperti itu, tetapi untuk modeling ini nanti kita menggunakan data dari berbagai sumber data sekunder. Ya, misalnya dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah pernah dilakukan, itu nanti bisa diekstrak. Oh, biayanya biasanya untuk obat A ini habisnya berapa sih, untuk obat B habisnya berapa. Kemudian kalau nanti menggunakan obat A itu efektivitasnya bagaimana, menggunakan obat B efektivitasnya bagaimana, seperti itu ya. Jadi beberapa data itu diperoleh melalui sumber data sekunder. Nah, itu untuk farmakoekonomi modeling. Oke. Nanti minta bantuannya nanti untuk di screenshot pada saat pembelajaran ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan ya. Data biaya pada studi farmakoekonomi ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu biaya total akibat sakit atau cost of illness dan biaya intervensi atau cost of program. Nah, nanti hari ini kita akan fokusnya di cost of illness. Masih banyak yang belum masuk. Oke, ya. Jadi ada cost of illness. Jadi berapa biaya total yang dibutuhkan untuk mengcover ya ketika seseorang itu terkena suatu penyakit tertentu misalnya. Atau seringkali juga dikenal dengan disease burden, beban biaya kesakitan. Nah, kemudian untuk biaya intervensi atau cost of program, nah ini biasanya data ini digunakan untuk menilai atau untuk mengambil keputusan terkait dengan penerapan suatu intervensi tertentu itu kira-kira akan menguntungkan atau tidak. Nah, ini beberapa komponen biaya yang kemarin sudah saya singgung ya. Oh, ada direct medical cost atau biaya medis langsung. Termasuk di dalamnya adalah semua biaya untuk perawatan kesehatan, baik itu mungkin pasiennya itu rawat inap ataupun rawat jalan. Nanti kalau rawat inap ya termasuk di sana adalah biaya perawatan, biaya kamarnya ketika dirawat di rumah sakit itu masuknya ke direct medical cost atau biaya medis langsung. Ya, kemudian ada lagi komponen biaya direct non medical cost. Ya, biaya tidak langsung. Non medis maksudnya, maaf. Biaya non medis ya. Jadi biaya langsung itu ada yang medis dan non medis. Yang non medis yang seperti apa? Misalnya adalah biaya untuk transportasi, biaya untuk membayar orang yang menemani, ya. Biaya untuk makan, ya. Itu masuknya non medis. Kemudian ada lagi indirect cost, ya. Indirect cost kemarin apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Biaya langsung, Bu. Indirect cost. Oh, apa tidak indirect? Langsung. Tidak langsung. Yang diukur apa tidak langsung itu?
Ada yang bisa memberi contoh biaya tidak langsung itu yang seperti apa kira-kira? Yang tahu? Izin menjawab, Bu. Silakan. Sebentar. Biaya tidak langsung itu contohnya ini, Bu. Menurut jurnal yang literatur review kemarin itu biaya bahan, Bu, seperti alat yang digunakan, terus proses sterilisasi, biaya listrik, kemudian ada biaya tenaga kerja seperti ahli bedah, ahli anestesi, perawat, dan staf lainnya. Kemudian ada biaya sewa di rumah sakit, biaya untuk ruang dan biaya untuk ruang rawat inap di rumah sakit hingga pasien akan operasi seperti itu, Bu. Kemudian apa namanya ada oh ya itu aja, Bu. Itu dibandingkan pada pasien yang yang menjalani laparoskopi untuk hernia insisional dan seperti itu, Bu. Oke, itu biaya tidak langsung ya, Mbak Presti ya? Nggih, Bu. Oke, ya mungkin itu ya terkait dengan perspektif rumah sakit ya. Nah, tetapi secara umum kalau yang dimaksud dengan biaya tidak langsung di sini itu adalah produktivitas yang hilang, yaitu yang terkait langsung dengan pasien. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah ketika sakit itu kemudian pasiennya itu menjadi tidak bisa masuk kerja. Tidak bisa masuk kerjanya pasien ini kan nanti kemudian akan berimpak pada gaji atau pendapatan misalnya. Nah, itu yang disebut dengan biaya tidak langsung. Ataupun juga bisa diukur melalui misalnya, pasiennya ini memang sudah nggak kerja itu, tetapi yang mengantar atau yang merawat atau yang menemani itu sebenarnya dia masih kerja, tapi karena harus kemudian menemani, jadi dia tidak bisa kerja dan akhirnya produktivitinya loss. Gitu. Nah, ini nih yang terkait dengan pasien. Ini yang dimaksud dengan sini ya, yang terkait dengan perawatan. Kemudian ada intangible cost, itu yang tidak teraba. Biaya yang atau biaya yang tidak teraba, yang sulit untuk ditentukan. Nah, termasuk di sana adalah kayak nyeri, kecemasan, keterbatasan fisik ya. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya adalah kita menilai berdasarkan utility-nya ya atau kualitas hidupnya nanti diwujudkan dalam bentuk monetary biaya atau biaya uang seperti itu. Nah, itu ya. Itu yang terkait dengan komponen-komponen biaya terkait dengan perawatan kesehatan. Dalam studi farmakoekonomi, nah biasanya nanti dari masing-masing studi itu akan menentukan biaya mana saja yang akan dimasukkan. Nah, itu tergantung dari perspektif ya, sudut pandang studinya. Nah, coba di sini teman-teman lihat ya. Ada tanda plus, ada tanda plus minus, ada tanda minus. Itu artinya apa? Artinya ketika kita melakukan studi farmakoekonomi berdasarkan perspektif ya atau sudut pandang misalnya sudut pandang masyarakat atau sosietal ya. Di dalam penelitian farmakoekonomi dengan sudut pandang sosietal atau masyarakat, maka komponen biaya yang harus disertakan itu adalah termasuk biaya medis langsung, kemudian non medis ya, dan juga biaya tidak langsung. Nah, tadi yang disebutkan Mbak Presti itu mungkin lebih tepatnya masuknya juga di biaya pelayanan informal atau tambahan tadi ya. Nah, oke. Nah, di sini ya, biaya medis langsung pun juga dia dibagi menjadi 3, yaitu biaya pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan lainnya yang tidak masuk di sini ya, biaya cost sharing. Cost sharing pasien itu misalnya apa? Misalnya pasien itu dapat obat, tapi obatnya itu dia bisa untuk sharing. Ya, karena misalnya dia bisa direkonstitusi, kemudian dia bisa dibagi menjadi beberapa pasien. Nah, ini untuk perspektif pasien yang memang biasanya dimasukkan itu adalah biaya pelayanan kesehatannya ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, biaya administrasi, biaya
perawat, dokter ya, kemudian nanti biaya obat, itu dia masuknya di biaya pelayanan kesehatan. Ya, di semua perspektif biaya pelayanan kesehatan ini harus ada ya, biaya medis langsung harus ada. Nah, itu. Nah, dan khusus untuk perspektif pasien ini bisa menambahkan biaya tidak langsung yaitu produktivitas yang hilang. Ya, jadi kalau kita melakukan analisis farmakoekonomi dengan sudut pandang pasien, maka komponen biaya yang bisa kita masukkan ada biaya medis langsung dan biaya tidak langsung. Ya. Ataupun mungkin dari peneliti mau mengambil, saya mau memasukkan komponen biaya langsungnya saja. Ya. Tapi kalau memang mau dihitung lebih jelas ya, menghindari bias, nah maka productivity loss itu sebaiknya juga harusnya masuk di perspektif pasien. Nah, berbeda dengan ketika studi itu dilakukan berdasarkan perspektif pelayanan kesehatan atau penyedia pelayanan kesehatannya, atau dari sudut pandang rumah sakitnya misalnya. Nah, maka hanya untuk biaya pelayanan kesehatannya saja yang dimasukkan. Jadi dia tidak menghitung yang terkait biaya lain yang dikeluarkan oleh pasien, karena itu hubungannya hanya dengan bagaimana cara rumah sakit itu membuat pelayanan di pasien ini menjadi efisien. Ya, misalnya harusnya 3 hari, tapi sebenarnya 2 hari sudah cukup ya, 2 hari selesai, tapi pasiennya dapat, rumah sakitnya dapat klaimnya untuk 3 hari kan, jadi keuntungan untuk rumah sakit. Atau berdasarkan sudut pandang pembayar atau payer ya. Payer ini dia bisa menggunakan komponen biaya yang sama dengan penyedia lain kesehatannya saja ya, hanya biaya kesehatan langsungnya saja ya, atau bisa juga menambahkan ya untuk biaya pelayanan yang lain maupun biaya transportasi. Ya, jadi tergantung asuransinya ini nanti komponen yang mau dimasukkan apa saja. Tapi umumnya untuk asuransi pun dia menggunakan komponen biaya yang sama dengan rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan. Dari sini sudah jelas bedanya? Ya, bahwa komponen biaya yang dihitung itu perspektif, maksudnya perspektif itu berpengaruh terhadap komponen biaya apa saja yang harus dimasukkan di dalam perhitungan. Oke. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh data biaya? Nah, ini seringkali yang menjadi problem pada studi farmakoekonomi itu adalah, oh ternyata rumah sakitnya tidak mau membuka klaim data pasien. Saya pernah ya melakukan studi farmakoekonomi, ternyata dari rumah sakitnya tidak memberikan akses, ya, tidak memberikan akses terkait dengan data-data yang atau terkait dengan klaim biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Nah, maka ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah retrospektif. Nah, retrospektif berarti kita penelitian kita menggunakan pendekatan retrospektif sehingga data-data yang kita gunakan itu adalah data lampau yang sebelumnya memang sudah ada, ya. Kemudian kita ekstrak datanya, ya. Jadi memperkirakan biaya dari intervensi yang sudah dilakukan. Atau bisa juga ini langsung ya, kalau rumah sakitnya memberikan akses, ya jadi kita bisa ngecek klaim pasien gitu ya. Misalnya pasien B, pasien C ini habisnya berapa pada saat keluar rumah sakit. Nah, itu kan kita bisa cek ya komponen biayanya yang masukkan di sana apa saja gitu. Nah, di antara biasanya nanti akan ada rincian ya. Rinciannya untuk biaya di UGD berapa, biaya pada saat di ruang rawat itu berapa, itu meliputi biaya apa saja, terus total obat yang dihabiskan berapa. Nanti kalau pasiennya itu pakai ambulan, ambulan masuk ke sana dan sebagainya. Biasanya detail seperti itu. Nah, saya pernah penelitian dapat mengakses data yang sampai detail seperti itu juga pernah. Nah, jadi kita milih ya, komponen biaya apa yang akan masuk ke sana. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan biaya medis langsung yang memang kita sudah tetapkan ya. Maunya kita sejauh mana kita membatasi biaya. Atau ada juga yang dengan cara modeling. Nah, ini kan di pendekatan studi farmakoekonomi tadi di awal kan ada yang dia modeling. Nah, kalau modeling ini kita tidak menghitung satu-satu atau tidak ngecek
satu-satu dari klaimnya pasien ya. Tetapi di sini modeling ini seringkali digunakan itu adalah untuk memperkirakan. Ya, jadi bisa jadi sebenarnya intervensi itu belum dilakukan. Tetapi karena kita memprediksi kira-kira kalau intervensi itu benar-benar dilakukan, maka keuntungannya bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, maka bisa memperkirakan biaya dari intervensi yang belum dilakukan. Caranya gimana ya? Dengan menggunakan data sekunder atau systematic review. Nah, contoh misalnya ada rekan dosen itu yang dia penelitian tentang vaksin untuk mencegah kanker serviks. Ada yang tahu vaksin apa namanya? Vaksin apa yang digunakan untuk mencegah kanker serviks? Izin jawab, HPV bukan ya Bu? Atau Cervarix? Ya, itu mungkin nama mereknya. Ya, tapi intinya adalah vaksin untuk mengatasi infeksi HPV ya, Human Papilloma Virus. Itu adalah salah satu penyebabnya dari CA cervix. Nah, vaksinasi itu kan dia sifatnya masih individu ya. Jadi kalau orang dia sadar mau mengeluarkan biaya sendiri ya silakan vaksin ya. Tapi kemudian ada yang meneliti bagaimana kalau vaksin itu kemudian menjadi program nasional. Kalau vaksinnya itu diterapkan, apakah kemudian nanti bisa benar-benar menurunkan angka kejadian dari CA cervix atau tidak? Nah, padahal kan belum di tapi kita harus memperkirakan. Nah, caranya gimana ya? Tadi menggunakan data sebelumnya. Misalnya apa? Oh ya dari data harga vaksinnya itu sendiri atau sekali melakukan vaksinasi itu berapa. Nah, pasien itu harus divaksin sampai berapa kali. Per nanti butuh biaya kira-kira asumsinya berapa. Nah, maka outcome-nya gimana? Ya, outcome-nya kita akan menilai kalau orang CA cervix itu kira-kira untuk biaya perawatannya itu per periode perawatan atau mungkin dalam waktu 1 tahunnya berapa. Nanti kan tinggal kita kalikan dari harapan hidup dari pasien. Jadi memang kita mengumpulkan sumber-sumber data yang sudah ada, baru nanti kita lakukan analisis ya. Jadi asumsi-asumsi itu kita buat ya untuk mendapatkan perkiraan biaya outcome ya suatu intervensi belum di sehingga nanti akan ada keputusan bahwa kira-kira ini intervensi ini layak atau enggak dilakukan ya berdasarkan analisis farmakoekonomi modeling. Nah, kemudian ada lagi dengan pendekatan prospektif. Nah, kalau prospektif ini ya memang sedang berlangsung. Jadi intervensi itu sedang diberikan sembari nanti ditentukan outcome dan biayanya itu secara beriringan kebersamaan. Nah, ini terutama adalah ini yang pendekatan dengan apa ini yang studi klinik ini tadi? Dari 3 pendekatan farmakoekonomi tadi. Saya masih ingat tadi di slide yang kedua tadi. Apakah ini masuk real world data? Atau yang mana? Yang prospektif ini. Yang piggyback. Ya, yang piggyback trial ya, karena kan dilakukan bersamaan dengan studi klinik. Kemudian ada lagi memperoleh data biaya berdasarkan asumsi. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Nah, jadi saya menggunakan standar costing ya, karena tidak boleh klaim dari pasien ini pada saat dirawat itu dia habis biaya berapa ya, dari awal sampai akhir, maka kita boleh menggunakan asumsi. Caranya gimana ya? Bisa dengan cara menggunakan clinical pathway. Misalnya, pasien dengan diagnosis penyakit A ya misalnya, itu tuh standar pelayanannya itu mulai dari pasien datang sampai pulang itu apa saja yang diberikan. Nah, itu kita bisa menghitung. Kemudian nanti kita menggunakan standar costing menu ya. Jadi kita mencari data misalnya dari biaya administratif per sekali kunjungan itu berapa. Kemudian nanti dari biaya perawatan di kamar itu per malamnya berapa.
Terus kemudian nanti untuk biaya jasa medis dokternya berapa, jasa perawatnya berapa, biaya obatnya berapa, seperti itu. Hanya memang ini kelemahannya kita tidak mengetahui secara detail ya intervensi yang sudah diberikan kepada pasien. Ya, jadi hanya kita sesuaikan dengan clinical pathway-nya misalnya. Oh, nanti pemeriksaannya standarnya yang harus dilakukan adalah ABCDE. Ya, itu saja yang kita masukkan ke dalam komponen biaya. Kemudian nanti standar perawatannya pasien itu adalah nanti dirawat selama 7 hari. Saat keluar nanti akan diberikan obat ABCDE. Selama dirawat akan diberikan obat ini. Jadi itu yang kita kemudian nanti cari informasi terkait dengan biayanya atau cost-nya atau harganya. Kemudian nanti kita kalkulasikan sendiri. Nah, seperti itu juga bisa dilakukan. Ya. Hanya saja ya intinya dalam studi farmakoekonomi itu apapun yang kita lakukan, sumber datanya dari manapun dengan cara bagaimanapun itu harus terdeklar ya, harus dituliskan dengan jelas. Ya, supaya nanti ketika kita membuat kesimpulan itu nanti akan orang yang membaca itu akan tahu ini tuh berlakunya untuk yang kondisi seperti apa. Jelas dari sini? Karena kadang-kadang ada yang masih bingung. Caranya gimana nanti dapat data biaya? Jangan khawatir, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian ada lagi faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam pengukuran biaya. Nah, kalau tadi kan caranya gimana sih saya biar bisa dapat data biaya. Nah, yang berikutnya mana atau apa yang perlu kita perhatikan dalam pengukuran biaya. Yang pertama adalah untuk mengukur biaya total, maka kita bisa mendapatkan dengan jumlah kebutuhan dikalikan biaya per intervensi. Nah, misalnya gini, oh pasien itu kalau dia kena kanker, ya, maka dia dalam satu siklus dalam terapinya itu dia perlu diterapi sampai 5 siklus. Dalam satu siklus itu dia membutuhkan biaya berapa. Nah, ya, maka nanti biaya jumlah kebutuhan biayanya kan dikalikan berapa siklus yang harus dilalui oleh pasien itu. Atau kalau tadi misalnya biaya vaksinasi ya, kayak sekarang misalnya lah ya, COVID. Kan vaksin COVID ini kan diberikan tidak hanya dalam satu kali paparan, itu sudah ya, tetapi bahkan ini ada booster sampai untuk yang ketiga. Nah, maka dari masing-masing intervensi itu nanti dikalkulasikan, dijumlahkan, tambahkan ya. Jadi tidak hanya menghitung ya udah dalam sekali vaksin itu berapa itu tidak, tapi diperhitungkan semua. Kemudian pengukuran biaya memperhatikan semua periode perawatan sejak awal. Nah, ini yang kadangkala masih sulit untuk dilakukan. Nah, kadangkala ini yang masih menjadi keterbatasan penelitian. Kenapa? Karena di masa di sini adalah misalnya gini, pasien itu dia selama DM itu pernah dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan primer ya, puskesmas. Habis itu dia dirujuk ke rumah sakit tipe B, habis itu dia dirujuk ke rumah sakit tipe A. Nah, maka seharusnya ya kalau kita mau menghitung biaya real misalnya dari data retrospektif tadi itu. Nah, maka harusnya mulai dari sejak pasien ini dirawat di puskesmas sampai di rumah sakit tipe A itu harusnya semuanya diperhitungkan ya untuk menghitung disease burden-nya, untuk menghitung biaya perawatan akibat kesakitan itu harusnya seperti itu. Tapi memang secara teknis di lapangan tidak mudah. Karena kadang-kala peneliti mungkin kesulitan untuk menelusur ya setelah sebelum di rumah sakit ini di mana saja gitu. Dan tentunya itu juga membutuhkan waktu dan biaya dan juga tenaga yang besar ya melakukannya. Nah, makanya biasanya kadangkala yang dimasukkan ke komponen biaya yang dihitung oleh peneliti itu adalah ya pada saat periode dia dirawat itu saja. Nah, ini yang tidak kalah penting juga adalah biaya yang diperoleh dari tahun yang berbeda dengan waktu studi, maka perlu dilakukan penyesuaian atau dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, ini yang untuk data diperoleh secara retrospektif. Nah, kadangkala kita melakukan studi farmakoekonomi itu misalnya kita ngambil data itu
dari 2020 sampai 2022. Nah, maka bisa jadi yang tahun 2020 dengan kondisi sekarang itu untuk nilai mata uangnya sudah berbeda, value-nya sudah berbeda. Nah, maka harus dilakukan penyesuaian dengan faktor koreksi atau yang disebut dengan namanya adalah discounting rate. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya discounting rate. Tapi intinya kita tahu bahwa kalau tahunnya berbeda, maka perbedaan tahun itu harus diperhitungkan ya nanti untuk menilai biayanya. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian untuk pengukuran biaya akibat sakit ya, cost of illness itu ada 2 metode, berdasarkan insiden atau berdasarkan prevalensi. Nah, kalau berdasarkan insiden ini misalnya adalah biaya diukur sejak awal perawatan sampai periode sakit selesai. Ya, terutama ini dilakukan untuk menilai penyakit yang sifatnya akut atau hanya butuh satu periode perawatannya kan apa? Masuk rumah sakit yang dia dihitungnya mulai dari awal dia diagnosis ISPA sampai keluar rumah sakit selesai. Meskipun nanti mungkin dia masih akan ada kemungkinan dia kambuh, terus dirawat lagi, ya, butuh satu periode perawatan lagi, tapi itu tidak dihitung satu, tapi dihitungnya adalah 2 kali insiden. Ya. Kenapa? Karena tadi diukur dari satu perawatan sampai itu untuk penyakit. Nah, sedangkan yang berbasis atau berdasarkan prevalensi itu pengukurannya pada suatu periode tertentu. Ya. Jadi misalnya pasien DM itu dia pernah rawat jalan, habis itu dia rawat inap, itu rawat jalan lagi, masuk lagi rawat inap lagi gitu ya. Nah, jadi kita sebagai peneliti kita menentukan periode perawatannya. Misalnya apa? Oh, kita mau mengukur biaya kesakitan akibat DM pada kurun waktu 1 tahun itu beban biayanya berapa. Jadi kalau pasien itu meskipun dia keluar masuk rumah sakit sampai 5 kali ya semuanya dia tuh. Ya, dalam kurun waktu 1 tahun itu pasien ini dilakukan perawatan apa saja, biayanya habiskan berapa saja. Nah, itu berbeda dengan yang insiden tadi atau untuk penyakit-penyakit akut tadi. Kalau penyakit kronis memang harus ada periodenya. Nah, ataupun misalnya untuk kanker ya, tadi saya bilang untuk kanker ya nanti disesuaikan dengan siklusnya. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas? Oke, mungkin Mbak Salwanda. Halo Mbak Salwanda. Ada orangnya enggak ini? Iya, Bu. Ya, Mbak Salwanda. Kalau kita mau melakukan studi farmakoekonomi, nah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data biaya, Mbak Salwanda? Halo, Mbak. Gimana Mbak Salwanda bisa menjawab pertanyaan saya? Teman-teman yang memperhatikan, mungkin ada yang bisa membantu? Mbak Vina Hasina. Mbak Vina, halo Mbak Vina, ada nggak ini orangnya?
Mbak Vina ada nggak ini Mbak Vina? Oke, Mbak Mela Pertiwi. Halo Mbak Mela ada? Mbak Mela? Ada kemana ini? Ini yang ikut kuliah cuman 9 orang nih. Oke, Mas Alim. Mas Alim bisa mendengar saya, Mas Alim? Halo Mas Alim? Ada juga. Oke, Mbak Madita. Iya, Bu. Ya, oke. Dari cara bagaimana kita mendapatkan data biaya tadi, ada yang masih ingat nggak Mbak Ramadita? Yang retrospektif, modeling prospektif, dan asumsi itu, Bu. Ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan salah satunya? Kalau retrospektif itu memperkirakan biaya dari intervensi yang sudah dilakukan, yaitu dari data primer. Ya, jadi pada saat melakukan studi farmakoekonomi itu bisa diperoleh melalui data yang sesungguhnya ya, data primer, ya, data pasien, ataupun bisa juga melalui sumber data sekunder. Oke, yang bisa dilakukan dengan sumber data sekunder itu yang studi seperti apa, Mbak Riza? Mbak Riza Kusuma? Yang modeling, Bu. Ya, yang modeling. Bisa ngasih contoh misalnya sumber data sekunder itu dapatnya dari mana? Mungkin systematic review gitu, Bu. Ya, dari data-data penelitian lain ya misalnya ya. Dari data sekunder itu bisa dari data penelitian lain. Atau dari publikasi-publikasi yang sebenarnya sudah. Oke. Nah, oke, ya, kita lanjut ya. Di sini adalah cara untuk menentukan biaya produktivitas yang hilang. Produktivitas yang hilang tadi termasuk komponen biaya apa tadi? Ada yang tahu? Indirect cost. Indirect, ya, biaya tidak langsung ya, atau indirect cost. Ya, nah ini kalau yang di atas ya, ini adalah pasien rawat jalan. Yang di bawah ini adalah kalau kita menghitung untuk pasien rawat inap. Ya, jadi produktivitas yang hilang itu bisa diukur dari pasien maupun dari keluarga atau caregiver-nya. Ya. Karena ini sama-sama nanti bernilai secara ekonomis. Jadi lebih ke berapa banyak sih uang yang sudah tidak hilang. langsung. Ya, oke. Berapa banyak sih uang yang sudah hilang ya dari kesakitan yang sudah dialami oleh pasien misalnya. Oke. Nah, itu terkait dengan komponen-komponen biaya ya. Nah, kemudian tadi di dalam menentukan biaya itu kan kita bisa menggunakan metode berdasarkan biaya perhitungan biaya akibat sakit ya atau cost of illness. Cost of illness atau yang seringkali juga disebut oleh beberapa peneliti adalah disease burden ya, atau economic burden. BOD, burden of disease ya. Jadi
berapa beban yang ditimbulkan akibat suatu penyakit. Beban di ini yang dimaksud tentunya adalah beban dari sisi ekonomi. Karena apa? Karena ketika seseorang itu sakit ya, itu dia bisa berimpact pada outcome kesehatan ya dari suatu negara ataupun mungkin komunitas ya, ataupun mungkin ya dari paling terkecil ada dari individu itu sendiri. Nah, kenapa kok kita itu harus tahu atau kenapa negara itu perlu data? Ini terutama yang biasanya melakukan studi ini adalah studi-studi untuk pengambilan kebijakan ya. Kenapa negara itu butuh data terkait dengan cost of illness ini? Karena ini membantu pemerintah atau membantu untuk pengambilan kebijakan ya terkait dengan prioritas kebijakan kesehatan. Ya, misalnya yang hubungannya dengan alokasi anggaran. Ya, alokasi anggaran. Misalnya itu contoh misalnya, untuk penyakit-penyakit kronis ya, penyakit-penyakit degeneratif itu, misalnya dari BPJS itu menganggarkan nanti per pasien dalam 1 tahunnya ya, kita nggak hitung per pasien, dalam waktu 1 tahunnya itu misalnya adalah 5 triliun misalnya. Nah tentunya untuk menetapkan 5 triliun, 10 triliun berapa rupiahnya itu harus berdasarkan data ini. Nah, mestinya kan dihitung total biaya kesakitan per pasien per tahunnya itu berapa, baru nanti akan dikalikan dengan angka kejadiannya. Maka prevalensinya itu biasanya per tahun ini nilainya berapa. Itu nanti akan ketemu budgetnya tadi. Tapi kalau data itu tidak ada, mestinya kan perkiraan atau prediksi anggaran yang bisa dibagitkan itu kan nanti kemudian akan meleset. Bisa jadi sangat kurang, bisa jadi sangat berlebihan. Jadi kemudian akan tidak efisien. Nah, itulah pentingnya dari cost of illness. Nah, maka di sini salah satu peran kita ya sebagai farmasi gitu ya, kita bisa membantu untuk menyediakan data ini. Ini beberapa gambaran dari cost tadi, tidak perlu saya ulang lagi. Nah ini tadi ya pendekatan penelitian atau pendekatan perhitungan data biaya pada cost of illness ini bisa prevalensi maupun insidensi. Tadi ada yang masih ingat tadi bedanya prevalensi dengan insidensi tadi terkait dengan jenis penyakit yang bisa dinilai dengan prevalensi yang seperti apa, yang insidensi seperti apa? Yang tahu? Mbak Opira. Mbak Opira ada nggak ini orangnya? Iya ada Bu. Oke, Mbak Opira masih ingat nggak tadi Mbak? Yang prevalensi base sama insidensi base itu, yang prevalensi base itu biasanya untuk penyakit-penyakit yang seperti apa? Sebentar, saya agak lupa. Prevalensi base itu untuk maaf Bu, lupa. Ya, ada yang bisa membantu Mbak Opira? Kalau yang prevalensi base, Mbak Alfi? Oh iya Bu, izin menjawab. Kalau yang prevalensi base itu untuk penyakit kronis atau yang butuh perawatan panjang, kayak misalnya diabetes mellitus, terus hipertensi. Terus kalau yang insiden base itu buat penyakit akut kayak ISPA, diare, sama DBD.
Oke, baik, terima kasih ya. Oke, sudah tepat yang disampaikan oleh Mbak Alfi ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang dia sifatnya itu sukar, memang terapinya itu bukan untuk menyembuhkan ya, kayak ya kanker, kemudian DM, hipertensi dan penyakit-penyakit kronis yang lain misalnya. Nah, maka pendekatan untuk perhitungan biayanya akan lebih mudah adalah dengan prevalensi base. Ya, jadi kita hanya menghitung pada periode tertentu saja. Misalnya, kita menghitung disease burden-nya dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu 1 tahun. Misalnya. Nah, umumnya ini penyakit untuk pendekatan ini yang paling banyak digunakan karena memang meminimalkan bias ya, karena tidak ada perbedaan nilai mata uang kalau dalam satu periode. Tetapi untuk yang berdasarkan insidensi base ya, ini perhitungan biayanya itu mulai dari sakit sampai sembuh atau meninggal. Jadi untuk penyakit-penyakit yang memang dia sifatnya akut ya. Nah, kelemahannya di sini adalah ketika itu misalnya periode sakitnya itu ternyata pada tahun yang berbeda begitu. Nah, itu maka nanti perlu dilakukan yang seperti saya sampaikan tadi, penyesuaian biaya ya atau discounting ya. Karena ada perbedaan nilai mata uang dari satu tahun ke tahun berikutnya. Nah, itu bedanya. Ya, jadi nanti kalau kita memutuskan kira-kira mau menggunakan metode yang mana, itu kan akan ada gambarannya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan produktivitas yang hilang ya. Jadi di dalam cost of illness itu komponen biaya yang dimasukkan itu tidak hanya biaya medis langsung saja, tetapi juga tidak langsung juga ya. Nah, ada beberapa metode atau perspektif yang bisa digunakan untuk menghitung produktivitas yang hilang. Nah, yang pertama adalah human capital method. Ya. Jadi kalau yang human capital ini, ya, dia akan benar-benar menghitung biaya. Gitu, kan. Mulai dari ketika pasiennya itu dia absen, ya, atau tidak bisa bekerja karena sakitnya, gitu ya. Nah, maka keseluruhan waktu itu dia akan dihitung ya, dikalkulasikan, kemudian nanti akan didapatkan totalnya berapa. Misalnya gitu. Pasien itu dia karena kena kanker, maka dia kemudian harus pensiun dini. Nah, harusnya pasien itu pensiun 58 tahun, tetapi 55 tahun pasiennya sudah harus pensiun. Maka ada waktu 3 tahun di mana pasien itu akan kehilangan productivity loss-nya. Ya, maka dia kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan gaji atau mendapatkan uang dari pekerjaan. Maka kurun waktu itulah nanti yang benar-benar dihitung ya. Jadi misalnya per bulannya dapatnya berapa, total berapa. Nah, itu untuk human capital method. Nah, cara yang kedua itu adalah friction cost method. Nah, kalau friction cost method ini dia modelnya itu bukan dengan menghitung berapa harinya kehilangan kemudian nanti dikalikan gajinya, enggak, tetapi untuk friction cost ini dia lebih ke mengestimasi ya, mengestimasi misalnya gini, karena seseorang itu sakit kemudian kan nanti harus digantikan oleh pekerja yang baru. Nah, sampai nanti seseorang ini nanti dia akan sembuh kembali atau mungkin kalau meninggal ya nanti akan benar-benar menggantikan. Nah, kalau seperti ini nanti ya benar-benar dihitung, kalau pegawai baru itu nanti di awal dapat gaji besar. Pada saat misalnya masih training, kemudian nanti berlanjut, nah itu kan nanti biayanya berbeda. Gitu. Jadi ini malah justru benar-benar actual productivity loss-nya benar-benar actual ya. Karena apa? Karena tidak berdasarkan asumsi gaji per bulan dari pasien sebelumnya. Gitu ya. Tetapi ini benar-benar kalau ada orang istilahnya gini, ada suatu tempat di mana dia tidak bisa bekerja, maka dia digantikan orang baru. Nah, nanti ngitung productivity loss-nya berdasarkan gajinya orang baru itu.
Nah, kemudian metode yang ketiga adalah willingness to pay. Nah, willingness to pay ini adalah menghitung berapa biaya ya, atau berapa ya kosnya ya dari individu ini untuk membayar ya, berapa kemampuan atau berapa ya keinginannya pasien ini untuk bisa sembuh ini dia mampu mengeluarkan uang itu berapa atau berapa biaya yang layak untuk dia keluarkan supaya dia sembuh atau berkurang penyakitnya sehingga dia bisa bekerja lagi. Nah, jadi ini sifatnya memang subjektif dan itu dilakukannya melalui survei. Ya, biasanya dilakukan melalui metode wawancara. Di willingness to pay. Berapa? Oh, misalnya saya sakit A gitu ya. Karena itu saya nggak bisa bekerja sehingga kalau misalnya saya bisa sembuh maka saya berani kok misalnya mengeluarkan uang 100 juta untuk sembuh dari penyakit itu. Nah, itu dilakukan melalui survei dan itu namanya adalah metode willingness to pay. Itu ya. Jadi itu adalah beberapa pendekatan atau beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menghitung productivity loss-nya. Ya. Di dalam melakukan studi cost of living. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan perhitungan biaya ataupun cost of illness. Monggo kalau ada yang belum jelas. Kayak intinya adalah di dalam melakukan studi farmakoekonomi, yang pertama adalah kita mengenali dulu studi yang mau kita lakukan itu perspektifnya apa, ya, karena itu nanti akan menentukan komponen biaya apa saja yang termasuk di dalamnya, ya, apakah harus termasuk juga ke biaya tidak langsung ataukah cukup biaya medis langsung saja. Nah, kalau hanya biaya medis langsung saja, maka komponen biaya medis itu include di sana ada apa saja, itu diidentifikasi. Ya, tentunya di sini kita juga mengidentifikasi kira-kira biaya yang bisa kita dapatkan datanya itu yang mana. Nah, itu nanti harus dituliskan secara jelas. Kemudian selain itu tadi ya, kalau kita melakukan studi yang sifatnya retrospektif ataupun prospektif tetapi sudah berbeda tahun, maka perlu dilakukan yang namanya penyesuaian biaya atau discounting rate. Kemudian tadi ya penetapan penentuan biayanya kita menggunakan basic apa, apakah prevalensi ataukah insidensi ya, mana yang kira-kira lebih meminimalkan bias dan mana yang kira-kira lebih sesuai tadi apakah penyakitnya adalah kronis atau penyakitnya adalah akut. Nah itu tuh yang penting untuk dipertimbangkan. Nah dari sana nanti kita bisa menentukan cost of illness-nya. Total biaya yang muncul akibat sakit. Nah, biasanya nanti cost of illness ini akan menjadi dasar nanti di dalam menentukan misalnya cost benefit ataupun cost utility. Ya, itu terkait dengan cost measurement. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan, saya kasih waktu. Silakan, Mbak Zakia. Ya, itu berarti langkah-langkah untuk menghitung total biaya akibat suatu penyakit itu kan Bu. Nah ini itu berarti di total dari semua orang yang terkena satu penyakit itu Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi prinsipnya nanti kan kita mau menghitung biaya rata-rata ataukah biaya total. Nanti kita tetapkan dulu kan kemarin sudah saya jelaskan biaya rata-rata yang seperti apa, biaya total yang seperti apa. Nah, di dalam cost of illness ini gitu ya, kita nanti akan mengkalkulasikan dari masing-masing pasien dulu. Jadi biaya total dari masing-masing itu berapa. Nah, nanti tinggal kita tetapkan saja yang masuk di dalam sampel kita itu ada berapa orang gitu ya. Atau bisa juga nanti kita
dalam suatu populasi kan kita mengambil sampel ya, kita sampling misalnya. Misalnya ada 100 orang pasien yang sakit DM. Tapi ternyata di dalam analisis atau di dalam studi kita yang bisa kita dapatkan datanya itu hanya 70 orang. Nah, maka kemudian nanti masing-masing akan kita hitung. Mulai dari awal sampai akhir, nah kita hitung, kita total. Nah, kemudian nanti untuk dapat kesimpulannya kita bisa membuat perhitungan biaya rata-rata ya. Jadi total biaya rata-rata yang dibutuhkan pasien DM dalam periode 1 tahun itu berapa? Baru nanti kalau kita mau dapat disease burden-nya misalnya dalam suatu negara gitu. Nah, maka nanti kita harus tahu prevalensinya kejadian DM di negara itu berapa. Karena nanti dikalikan untuk ketemu per tahunnya ini butuh angka berapa. Tapi untuk cost of illness ini nanti di total dulu biayanya, nanti dihitung biaya rata-rata pasien. Oke, ada lagi mungkin? Jadi studi cost of illness ini sebenarnya mudah ya. Apa namanya? Yang penting kita tadi patokannya adalah kita menentukan tadi apakah berdasarkan prevalensi atau insidensi, kemudian komponen biaya yang mau kita masukkan apa saja. Ya udah data biaya itu kita cari, kita kalkulasikan, kita tampilkan, selesai. Ya. Jadi memang sifatnya hanya deskriptif untuk cost of illness ini. Berbeda dengan yang cost effectiveness ataupun cost utility atau cost benefit itu kan memang ada analisisnya lebih lanjutnya. Oke, kalau tidak ada ya, saya sudah share ya di Spada